Scene bicaranya tuh yang penting karakternya mangap, pokok karakternya buka aja mulutnya. Tapi jangan salah, karena ini adalah anime terbaik garapan studio Kigumi. Kalau kamu memutuskan untuk melewatkan seri ini, itu keputusan tepat. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, saya kembali Sound Speak. Jadi setelah sekian lama aku nggak update segmen pandangan pertama. Di winter kemarin tidak ada seri yang begitu mencolok perhatianku gitu ya. Sebelum aku masuk minggu depan mulai aku kasih pandangan pertama untuk seri-seri di spring, aku kasih satu seri dari winter kemarin yang cukup mencolok perhatianku sebenarnya. Aku coba tahan dulu karena Sound Speak itu kan bukan channel yang menarik gitu ya. Aku kira akan ada channel-channel lain yang lebih besar tuh bakal mau membahas seri yang akan kita bahas kali ini. Tapi kok aku tunggu 3 bulan sampai winter selesai gitu ya, gak ada yang bahas, gak ada yang gubris. Maka akhirnya ya sudahlah, aku putuskan aku akan coba memberikan pandangan pertamaku untuk seri Sabi Hero Armor Remake. Aku nggak ngerti apa kalian tahu ini anime, nonton atau enggak, tertarik atau enggak, mual dan muntah atau enggak. Tapi yang pasti, ternyata tahun 2022 itu masih tidak lepas dari yang namanya anime-anime yang bikin mata panas dan jamuran. Jadi langsung aja, mari aku berikan pandanganku terhadap seri ini. Seri yang mungkin banyak sekali dilewatkan sama orang-orang, dan percayalah sama aku, kalau kamu memutuskan untuk melewatkan seri ini, itu keputusan tepat. Silakan like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Cari di follow Instagram Sound Speak. Ini pandanganku, gimana pandanganmu? Sabi Hero no Armor Remake. Buat kalian yang nggak ngerti, aku kasih profil sedikit ya. Menariknya, ini diklaim sebagai anime 2.5D pertama. Dimana artinya, project media ini tuh berangkat dari live stage dulu. Jadi bukan dari light novel, bukan dari manga, bukan dari anime original, enggak. Dari drama dulu, live stage dulu tahun 2017. Kemudian 2019 itu ada adaptasi komiknya, adaptasi manganya. 2022 tayang adaptasi animenya. Menarik ya, jadi ini nggak kayak kebanyakan lainnya. Biasanya udah ada animenya dulu tayang, udah ada mangganya dulu gitu. Enggak, ini berangkat dulu dari pagelaran dramanya. Dan bisa dibilang kelihatannya cukup berhasil kok, karena berseri-seri gitu ya. 17 ada, 2019 ada, 2021 juga ada. Kalau nggak salah 3 tahunnya itu, dan berarti cukup oke gitu kan. Sambutan penonton Jepang cukup bagus. Mungkin sebelum aku masuk ke penjelasan dan pandanganku, kalian sudah lihat sekilas gitu ya betapa aneh dan burik grafisnya. Tapi jangan salah, karena ini adalah anime terbaik garapan studio Kigumi. Kenapa? Karena studio ini cuma ngegarap Sabi Hero no Armor doang emang. Yang mana ini kecurigaanku tuh muncul, apakah studio ini dibentuk semata-mata memang untuk bikin project anime dari Sabi Hero no Armor, atau sebenarnya ini studio yang udah dari lama gitu ya, ngebantu doang studio gede buat bikin anime, dan akhirnya sekarang baru dipercaya pegang project anime full 12 episode Sabi Hero no Armor. Aku coba riset, aku cari profil studionya, nggak nemu sama sekali. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang, nggak nemu sama sekali. Jadi mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih aku info gitu ya. Ini studio Kigumi ini apa, siapa, dan visinya apa sebenarnya? Kenapa mau menciptakan anime seperti ini? BTW aku disclaimer dulu di awal, kalau kalian berharap aku akan semarah waktu Tenku Dansai gitu ya, sekesel itu, enggak. Karena aku harus bilang di awal, ini animenya memang tidak secacat itu. Emang bola mataku sih menggelinding setelah aku nonton 12 episode anime ini. Cuman abis aku lem gitu, pakai lem Fox gitu. Setelah aku pikir baik-baik, aspek yang salah itu sebenarnya cuman memang di visualnya. Mari kita bahas. Kalau kalian ingat waktu aku kasih pandangan pertama untuk Tenku Dansai, aku bilang kita harus menilai itu seenggaknya dari 3. Visual, audio, sama cerita. Mari aku mulai dulu dengan story-nya dulu aja kali ya. Kalau kalian sudah nonton begitu banyak anime, terutama seri anime action shounen gitu, action seinen, ini tipikal cerita yang sudah sangat sering kali kalian temukan. Intinya di zaman dulu, zaman Jepang kuno gitulah ya, ini ada sekumpulan samurai atau sekumpulan pendekar bernama Saikashu yang tugasnya memang untuk melindungi negeri Jepang. Kok macam-macam gitu karakternya, warna-warni dengan beragam kekuatan mereka. Kekuatan mereka namanya armor, yang mana kayak semacam senjata dari masa depan yang mereka gunakan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka yang menyerang desa, menyerang negeri Jepang.
Nah, si jahatnya ini adalah orang-orang dari Spanyol, penjajah-penjajah dari Spanyol yang datang mau mengusik kedamaian, ketentraman negeri Jepang. Intinya, di awal mereka kalah, kemudian nanti mereka comeback karena pertolongan Oda Nobunaga. Yang di sini itu namanya Saburo. Entah kenapa namanya Saburo. Lewat pertolongan Oda Nobunaga yang melatih para pasukan Saikashu ini, mereka awalnya yang lemah, perlahan-lahan sampai di akhir cerita itu bisa mengalahkan penjajah dari Spanyol. Dah, itu kurang lebih 12 episode ceritanya kayak gitu. Kurang standar apalagi. Ada orang baik, awalnya lemah, dilatih sama orang baik untuk mengalahkan si jahat. Deal, that's it. Selama perjalanan cerita, kita akan satu persatu menguak backstory, origin story, kelemahan, kekuatan, ketakutan, keberanian dari setiap karakternya. Which is sebenarnya bagus. Kalau dipikir baik-baik, bagus. Ini seri punya potensi sebenarnya. Tapi nanti aku bahas lah ya, apa yang melengseng, apa yang salah dari adaptasi animenya ini. Tapi intinya that's it. Untuk story kurang lebih seperti itu dan sangat standar. Kedua, grafisnya. Grafisnya mungkin kalian sudah lihat dari tadi gitu ya. Kalian pernah ngerasain nggak sih bola mata tuh kalian lepas gitu, terus kalian taruh, kalian kasih persen jeruk nipis dicampur bon cabe, terus dipasang lagi ke mata. Karena ini lagi-lagi di tahun 2022 masih ada anime yang mengkombinasikan grafis 2D dengan karakter CGI, karakter 3D, yang mana juga patah-patah. Sebenarnya yang paling mengganggu itu backgroundnya. Karena backgroundnya sebenarnya kalau dibikin dengan bener, nggak asal-asalan dan low budget, mungkin masih mengangkat ini anime. Itu tuh kayak garapan anak TK dekat kantornya Kigumi gitu loh. Kayak mungkin staffnya tuh bingung, ini kita bikin background di mana ya? Sebelah ada TK, gimana kalau kita minta tolong mereka? Terus datang adik-adik, gimana? Siapa yang bisa gambar? Saya om gitu. Terus diajak, oh ya bagus, terima kasih, saya pakai buat anime ya. Oke, makasih. Udah gitu doang. Grafis seperti ini tuh pernah aku temukan di seri lain sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan stylenya, tapi eksekusi penggambarannya itu yang setengah-setengah. Aku minta maaf buat siapapun yang menggambar itu ya. Itu tadi kayak aku bilang kayak gambaran anak TK perasaan. Nah, diperparah dengan kombinasi CG-nya, kombinasi 3D-nya. Jadi ada beberapa frame, banyak malahan, bukan beberapa, banyak frame, banyak scene tuh yang kayak suaranya muncul duluan sepersekian detik dibandingkan bibirnya buka. Dan perasaan ini semua gitu ya, kebanyakan scene bicaranya tuh yang penting karakternya mangap, pokok karakternya buka aja mulutnya. Entah dia lagi marah, kesel, apapun gitu ya, yang menolong itu raut matanya yang menunjukkan kalau ada perubahan ekspresi. Cuman kalau mulutnya pokok asal buka gitu, buka tutup, udah selesai gitu dong, aman. Di beberapa frame tapi ada yang mulus, bener-bener nggak kelihatan tersendat-sendat beneran. Kalau kalian coba nonton satu episode aja deh, setengah durasi ya, nggak usah 24 menit full, kalian akan tahu betul kalau pengerjaan 3D-nya tuh kayak masih setengah jadi gitu. Makanya kalau kalian perhatiin itu banyak karakternya itu kayak habis belajar berlatih sama Goku, dimana karakternya itu bisa melayang beneran. Kalau kalian perhatiin gitu ya, beberapa scene biasanya, terutama kalau nempel di tanah, itu karakternya entah tangannya, entah kakinya, badannya itu kayak nggak napak banget ke datarannya. Kenapa? Karena itu tadi, ini gambaran 2D-nya tadi, gambaran anak TK tuh ya, masuk, kemudian baru dikasih karakternya, yang akhirnya karakternya tuh kayak nggak ngeblend langsung. Tapi yang bagus dari anime ini itu audionya. Beneran, openingnya aku akui bagus. Kerja seiyunya, voice actor semua karakternya itu bener, menjiwai sekali, mampu mengeluarkan emosi-emosi yang tidak tersampaikan dari penggambaran CG-nya. Jadi jujur kalau aku pribadi mungkin aku akan kasih nilai, aku akan kasih skor 4 ini anime. Dan BTW di My Anime List pun 4.000 orang yang ngasih nilai itu berhasil memberikan rata-rata skor 3,9. Karena setidaknya masih ada sedikit aspek yang bisa dihargai dan dikagumi dari animenya ini. Dan itu adalah audionya. Seiyunya semuanya kelihatannya adalah anggota boy group gitu ya, anggota boy band EXILE. Mungkin loh ya, entah beberapa doang, entah karakter utamanya doang, atau semuanya. Tapi yang pasti mereka semua itu ikemen, cowok-cowok ganteng, mungkin idol semua gitu kali ya. Yang harus aku akui memang kerjaan mereka bener. Mereka berhasil menjiwai dan mengangkat karakternya. Dan karena semuanya ini cowok, ini menuntun pada demografi serinya, yaitu shoujo alias buat anak-anak remaja cewek. Bahkan keseluruhan projectnya, targetnya jelas shoujo. Karena semua karakternya itu cowok, cuma ada satu doang yang cewek. Pengisi suara anime-animenya memang adalah cowok-cowok ganteng, memang para idol. Jadi emang bukan buat aku gitu, buat kalian yang mungkin cowok, remaja, atau sudah dewasa, mungkin emang nggak akan tertarik. Cuman pertanyaanku, emang cewek-cewek remaja Jepang tertarik gitu nonton adaptasi animenya?
Kalau dramanya oke lah live stage-nya dan rasanya yang cukup berhasil gitu. Komiknya kelihatannya juga oke. Cuman kalau adaptasi animenya kayak gini masa iya sih gitu maksudku. Ini tuh sama kayak Tenku Danzai. Lagi-lagi pertanyaan yang muncul di kepalaku itu pasti keputusan bisnisnya. Siapa yang sok-sokan ngide di awal dan menyetujui untuk bilang oke, kita bikin project anime Sabiro no Armor? Siapa? Ini nih orang-orang yang kayak gini itu yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Maksudku kalau setidaknya kan 3 aspek tadi, yang bagus cuman audionya doang. Setidaknya kalau visualnya dibagusin tapi storynya biasa aja standar, masih ketolong, masih bisa ditonton. Banyak kan anime kayak gini, banyak toh. Audio bagus, visual juga enak dilihat, ceritanya biasa aja, banyak. Atau dibalik, audionya bener nih kan, visualnya biasain aja, tapi story-nya masih oke, story-nya epic. Itulah yang terjadi dengan Berserk 2016. Buatku pribadi sih Berserk masih sangat oke aku tonton gitu, aku masih bisa terima karena ceritanya sendiri tuh epic, luar biasa. Jadi seenggaknya dari 3 aspek, maksudnya kalau visualnya ngaco, ceritanya standar, yang bagus cuma audio doang, yang penting bikin podcast, taruh aja di Spotify. Aku tuh bikin video gini, meskipun aku juga yakin gak akan ditonton gitu kali ya sama staffnya Sabiro no Armor atau Kigumi. Cuma maksudku gini loh, aku tuh gak masalah dengan kita para penonton. Mungkin kamu gak ngerti ini anime gitu barangkali ya, mungkin cuma lihat doang terus gak tertarik, kan ya udah, gak masalah. Ruginya gak di kita. Kita nonton, kita gak suka, ya udah deh aku drop aja, nggak aku tonton, nggak masalah dong. Atau pihak studionya gitu maksudnya, mungkin animator, semua staffnya yang mungkin aku cukup berbelasungkawa atas semua kecerdasan dan kerja keras mereka tuh harus dibuang untuk seri seperti ini. Tapi kan yang pasti mereka udah dapat gaji nih ceritanya, oke? Mereka udah dapat profit deh gitu katakanlah. Yang rugi dari semua ini, dari semua sistemnya, dari awal sampai ke akhir itu yang pegang lisensi. Aku tuh kasihan sama Bilibili. Ini anime itu bisa kalian tonton di B-Station dan dikasih label B-Station only. Kalau kalian buka ini premium. Episode 4-12-nya itu harus langganan. Aku nggak ngerti ini Sabiro no Armor apakah menghasilkan, apakah profitable buat Bilibili ya. Cuman kok aku yakin kelihatannya enggak deh. Dari jumlah penontonnya yang nggak seberapa dan kelihatannya pun nggak banyak yang menyelesaikan anime ini sampai 12 episode gitu maksudnya. Aku ragu keputusan Bilibili untuk memboyong ini anime Sabiro no Armor ke platform mereka menayangkan anime ini itu keputusan yang benar dan bijak gitu. Makanya kasihannya tuh sama mereka yang pegang lisensi, yang nayangin, yang mereka udah menggelontorkan duit beli lisensi, ayo kita tayangkan anime ini, tapi nggak ada yang nonton. Dan mungkin kayak tadi aku bilang gitu ya, orang-orang yang udah nonton 12 episode tuh mungkin cuman berapa gelintir gitu kali lah ya. Itu pun aku yakin 50%-nya pada pakai ventilator semua gitu, karena pada sesak nafas semua nonton anime kayak gini. Dah itu aja kali lah ya pandanganku untuk Sabiro no Armor Reimi, sebuah seri yang menurutku tuh sangat dilewatkan orang-orang. Dan kayak aku bilang di awal tadi, kalau kalian memutuskan melewatkan seri ini, bagus, itu tindakan tepat, tindakan bijak, kalian patut bangga dengan diri kalian. Kalian kalau misalnya merantau, kalian pulang, kemarin harusnya lebaran gitu ya, kalian pulang, kalian ngomong ke orang tua kalian, mama, papa, aku nggak nonton Sabiro no Armor. Orang tua kalian pasti bangga. Dah itu aja untuk kali ini. Silahkan like videonya kalau ingin bahasan kali ini, saudara komentar, share dengan kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian mati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga yang aku suka dan kalian suka. Soal sudah next video. Itadashi minasan.